Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat selamat pagi semuanya. Gimana kabar kalian? Apakah baik-baik saja? Ini habis Lebaran, gimana kabarnya? Sudah dapat THR belum? Oh, sudah tua ya, Mas. Ya udah, kita lanjut ya. Sebelum kita memasuki materi, kita absensi dulu. Nanti yang saya panggil bisa on kamera. Muhammad Afrizal, hadir nggak ini Mas? Muhammad Afrizal, Cahyo Nugroho. Oh iya, bagus Mas. Adil Amrillah, Adil. Ya, bagus. Selanjutnya Safarud Argisna. Hadir gak ini Safarud? Gak hadir ya? Lanjut aja ya. Vicky Andrian, Mas Vicky. Selanjutnya Aden, oh ya, kelewat ya ini. Aden hadir nggak ini Aden? Aden nggak hadir ya? Muhammad Adi Kristianto, Muhammad Adi. Kok pada nggak jawab ya? Oh ya, sudah. Lanjut aja ya. Maulana Fajrun Falah, Mas Maulana. Ini di room ada orangnya nggak sih? Mas Maulana? Nggak ada. Selanjutnya Fatihun aja. Selanjutnya Setia Fitri. Yang terakhir Ahmad Indra Savana. Ahmad Indra, hadir nggak ini? Oh ya, jadi yang nggak masuk siapa tadi ya? Aden, Falah sama Safarud ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, lebih baik kita melakukan pemanasan dulu. Di sini ada yang mau bantu untuk memimpin pemanasan. Kalau tidak, saya tunjuk ini. Mas Fatih mungkin bisa bantu saya untuk memimpin pemanasan. Baik, Mas. Mas Adi, slide-nya bisa dilanjut nggak itu? Selanjutnya aja. Sebelumnya, Mas. Di sini ada yang tahu materi kita hari ini itu apa? Teman-teman? Halo teman-teman, kok nggak ada suaranya tuh gimana ini? Renang gaya apa? Lebih tepatnya, Mas? Mas Fatih mungkin bisa jawab pada gambar PPT tersebut.
Nggak tahu ya. Next, Mas Adi. Materi pagi hari ini yaitu renang gaya dada ya. Di sini ada yang tahu apa itu renang gaya dada? Ya udah, langsung saja. Renang gaya dada itu yaitu renang yang disebut juga sebagai breaststroke, merupakan gaya olahraga renang yang unik sebab gerakan gaya renang dada ini mirip dengan cara katak berenang saat di air. Gaya dada merupakan teknik berenang dengan posisi tubuh seperti merangkak di permukaan air, lalu dikombinasikan dengan gerakan kaki dan tangan. Gerakan renang gaya dada dalam pelaksanaannya menyerupai hewan katak. Gaya ini merupakan salah satu jenis gaya renang yang bisa dilakukan dengan santai dan cukup mudah dipelajari. Di sini ada yang pernah renang menggunakan gaya dada? Mas Indra mungkin pernah? Belum pernah ya? Siapa ini yang pernah ini? Mas Cahyo mungkin pernah? Bukan seperti itu, Mas. Yang dimaksud itu menyerupai gerakan katak ya, Mas, bukan dada-dada seperti ini. Ada lagi yang pernah? Mas Fateh mungkin? Mas Fateh? Mas Fateh on kamera tapi nggak ada orangnya ya. Lanjut Mas Adi. Lanjut sekali lagi Mas. Ya, cara melakukannya yaitu teknik gerakan tangan ya Mas. Teknik gerakan tangannya itu saat kita berada di dalam air, tangan lurus Mas. Tangan lurus, kepala menghadap ke bawah saat tangan lurus. Setelah itu, tangan dibuka seperti ini, lalu ditarik ke bawah. Saat kita menarik ke bawah, kepala keluar untuk mengambil nafas. Setelah itu, tangan lurus lagi, diulangi seterusnya. Paham? Apa terlalu cepat saat menjelaskan? Bisa bisa dipahami atau tidak ini? Saya ulangi ya. Yang pertama itu saat melakukan gerakan tangan, tangan lurus, posisi dada, kepala menghadap ke bawah. Setelah itu gerakan keduanya itu tangan dibuka melebar. Setelah dibuka melebar, saat di bawah dada ke atas sambil kepala mengambil nafas. Nah, setelah di bawah, tangan lurus lagi, kepala dimasukkan ke dalam sela-sela tangan lagi. Selanjutnya, Mas. Yang kedua yaitu gerakan kaki, Mas. Gerakan kaki, teknik pertama itu sama, kaki lurus. Gayanya itu seperti katak ya, Mas. Kaki lurus. Setelah itu kaki ditekuk, lalu buka membentuk huruf V, lalu dorong. Saya ulangi. Yang pertama, kaki. Ini saya contohkan menggunakan tangan dulu, nanti menggunakan kaki. Kaki lurus, membuka huruf V, ditekuk,
membuka huruf V, terus dorong. Paham nggak, Mas? Jangan lupa saat mendorong itu jangan didorong ke atas permukaan, Mas. Karena jika didorong ke atas permukaan, itu kita nggak bergerak. Malah usahakan kita itu menendang air, bukan menendang angin. Ya, selanjutnya Mas Adi. Dalam gerakan renang gaya dada ini ada beberapa manfaat, yaitu salah satunya biasanya digunakan untuk pemula, karena gaya dada ini sangat mudah digunakan dan tidak membutuhkan tenaga ekstra. Yang kedua, memberi waktu pada perenang, yaitu maksudnya renang gaya dada ini memberi waktu kepada perenang agar tidak terburu-buru, agar nyantai saat melakukan renang di kolam renang ya, Mas. Yang ketiga yaitu perenang bisa hemat energi, karena gerakan ini mudah dilakukan dari anak SD, SMP, SMA, kuliah, orang dewasa bisa melakukannya. Next, selanjutnya. Di dalam gaya renang gaya dada ini ada beberapa kesalahan yang terjadi jika keseimbangan tubuh kurang labil. Yang kedua, saat melakukan renang seperti ini, Mas, kepala terlalu naik. Tidak sesuai teknik, yaitu saat tangan lurus, kepala menghadap ke bawah. Tapi kalau kepala terlalu naik, kita susah untuk seperti ininya. Setelah itu, gerakan kaki itu tidak rileks atau kaki melebihi ke permukaan air. Seperti yang saya tadi bilang, kakinya itu setelah menekuk, membentuk huruf V, itu dorongnya itu jangan ke atas, tapi lurus ke air, agar kita bisa melaju ke depan. Gimana, teman-teman? Ada yang mau ditanyakan dari materi renang gaya dada ini, dari cara melakukan, manfaat, atau kesalahan-kesalahan saat melakukan gaya dada ini? Mas Cahyo, mungkin ada yang mau ditanyakan? Ini kalau nggak ada yang mau bertanya, saya yang bertanya kepada teman-teman ya. Gimana, ada yang mau bertanya? Mas Ahmad Indra Savana, saya mau bertanya kepada Mas Indra. Terus gerakan tangan saat melakukan gaya dada itu gimana, Mas? Terus posisi kepala gimana, Mas? Dengan itu pas posisi apa tadi, Mas? Oh ya, bagus, Mas. Terus saya mau bertanya kepada satu orang lagi, Mas Fatih. Nama lain dari gaya dada itu apa, Mas? Oh ya, bagus, Mas. Di sini saya mau mencontohkan gerakan gaya dada ya. Sebentar. Saya siapkan dulu.
Mas, keluar sendiri. Udah kelihatan belum, Mas? Cek, sudah kelihatan belum, Mas Fatih? Ya, sudah. Ya, bisa dilihat. Ini contoh gerakan tangan ya. Saat kita posisi tangan lurus, kepala menghadap ke bawah, dada menghadap ke bawah. Setelah itu, saat tangan membentuk seperti mengayun, dada keluar, yaitu bertujuan untuk mengambil nafas. Seperti ini contoh gerakannya. Mengambil nafas, terus tangan ke depan lagi, kepala menghadap ke bawah lagi, terus seperti ini terus. Bisa dipahami untuk gerakan tangan, Mas Fatih? Bisa dipahami tidak, Mas Cahyo? Insya Allah bisa, Pak. Untuk yang kedua itu gerakan kaki. Terlihat gak ya? Terlihat gak ini kakinya? Kelihatan, Pak. Yaitu posisi kaki lurus, setelah itu ditekuk ke atas, terus kaki membuka bentuk V, lalu dorong seperti gerakan kaki katak. Bisa kan? Renang gaya dada ini sebenarnya mudah dilakukan. Saya minta salah satu atau salah dua bisa mencontohkan gerakan renang gaya dada ini, Mas. Siapa ini yang mau mencontohkan? Mas Fatih? Cek. Mas Adil? Halo Mas Adil? Mas Fatih? Mas Vicky? Mas Indra mungkin bisa bantu? Mas Indra? Kok nggak ada suaranya semua itu, gimana ini? Mas Cahyo? Cek. Mas Maulana? Kok nggak ada suaranya semua ini? Itu gimana ini, Mas? Mas Indra? Halo Mas Indra? Mas Fatih? Bisa praktekkan seperti yang tadi saya contohkan nggak? Mas Indra dulu aja, Pak. Oh iya, Mas Indra dulu. Mas Indra bisa praktekkan seperti yang saya tadi contohkan. Gimana, Pak? Itu loh gerakan tangan. Oh, Ini, Pak. oh ya, bagus. Terus Mas Fatih, gerakan kaki. Mas Fatih, orangnya pergi ya ini ya. Ya udah, kita akhiri aja pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Mas Indra, Mas Cahyo, Mas Fatih yang sudah mau mempraktekkan.
gerakan tangan tadi ya. Dan jangan lupa ada penugasan, yaitu membuat video renang gaya dada berjarak 20 meter ya Mas. Di tempat kalian ada kolam renang kan? Ada, Pak. Nanti buat itu ya, video jaraknya 20 meter. Setelah itu di upload di YouTube, linknya kirim grup WA. Sebelum kita mengakhiri, Nggak upload Instagram toh, Mas? susah Mas, Instagram boros kota. YouTube aja. Saya absen lagi ya, karena tadi kayaknya banyak yang nggak ikut pelajaran hari ini. Muhammad Afrizal, ada nggak? Nggak ada ya. Cahyo Nugroho, Cahyo? Hadir, Pak. Oh hadir, Cahyo hadir. Adil? Hadir. Ya, baik Mas. Selanjutnya Adil. Adil tidur ini ya. Selanjutnya Syafarut. Kok nggak pada masuk ternyata ya. Selanjutnya Aden. Nggak berangkat lagi. Selanjutnya Vicky Andrian. Vicky. Ini gimana? Di mana ini Vicky? Selanjutnya Muhammad Adi. Cek. Masih ada suara saya? Muhammad Adi. Nggak ada ya Muhammad Adi. Setelah itu Maulana Fajrun Falah. Maulana. Hadir. Baik Mas. Hadir. Ya. Fatihun Najah. Fatih. Hadir, Pak. Setia Fitri. Setia enggak tidur ya nih Setia. Ada di room. Hadir, Pak. Oh, jawab Setia ya. hadir. Ya, yang terakhir Ahmad Indra. Oh, hadir, Pak. Oh iya, yang enggak hadir berarti 4 anak ya. Ya udah, enggak apa-apa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.